Kamu sore hari ini ya Tuhan. Kami mau tetap setia mengiringi Engkau. Kami mau tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami sore hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau diberkati lebih lagi lewat firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicara ya Tuhan. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami itu ada pesan Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Bungkus kami dengan tutupan darah Yesus. Pujikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di balik salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ibu dan Bapak juga yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Satu anugerah yang luar biasa ya. Kalau pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Di GSDA Pasir Panjang ya. Udah lama ya. Terakhir kapan ya? Oh sebelum COVID ya. Iya, udah lama ya, puji Tuhan. Sore ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama ya, sebuah sukacita yang luar biasa ya, bisa ada di sini ya, puji Tuhan ya. Biarlah bukan hanya ini saja, tetapi kita akan terus juga mungkin di tahun 2023 ya, kita ada kebaktian gabungan lagi ya, saling memberikan support ya, semangat satu sama lain ya. Amin. Puji Tuhan ya. Dan kita saat ini juga akan sesatunya juga memperingati Hari Nasional Kaum Wanita ya, meskipun dengan kesederhanaan ya. Mestinya yang benernya itu di ibadah raya ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita ada di Kaum Wanita Gabungan pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk tahun ini ada satu tema yang luar biasa ya dari Departemen Kaum Wanita ya, dengan judul regenerasi ya. Regenerasi mungkin sesuatu yang baru mungkin ya, baru pertama kali kita dengar atau mungkin sering kali kita dengar ya tentang regenerasi. Kita akan membuka dulu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9 ya. Kitab Ulangan pasal 6 ayat ke-5 sampai 9, firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Ya, puji nama Tuhan. Sebuah tema yang luar biasa tentang regenerasi. Ya, firman Tuhan berkata, segala kebenaran dan firman Tuhan yang sudah kita terima ya, ketika kita beribadah, ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya cukup untuk diri kita sendiri saja, ya. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang kita sudah terima, kita harus ajarkan kembali, katakan kembali secara berulang-ulang ya kepada anak-anak kita. Ya, apa yang dimaksud dengan regenerasi? Arti kata dari regenerasi artinya adalah pergantian ya dari generasi tua ke generasi muda ya, seperti itu, atau juga disebut peremajaan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak selamanya akan kuat ya, seperti itu ya. Ada mungkin yang itu ya, siapa kemarin sudah kita dengar firman Tuhan ya, si Kaleb ya, seperti itu ya. Umur saya sama ketika 45 tahun dan sekarang 80 tahun ya, seperti itu.
Tetapi secara manusiawi, secara naluri, ya, kita sebagai manusia itu pasti penuh dengan keterbatasan, ya, ada batasnya, ya. Kita pasti dengan berjalannya waktu, ya, ada yang bilang faktor U, ya, pasti kita tidak akan lagi menjadi kuat seperti dulu, ya, tidak akan lagi mungkin menjadi hebat atau luar biasa seperti dulu, ya. Saya ngerasa ketika saya umur 20-30 dengan saya umur 40 itu beda, ya, seperti itu, ya. Wah, kalau saya dulu umur 20-an, 30-an itu saya ingat betul, misalnya ulang tahun jemaat sampai anak-anaknya, ya. Tapi sekarang ini umur 40 tahun, ya, kalau ada jemaat yang baru udah berulang-ulang. Tapi kadang-kadang masih lupa terus, ya. Karena apa? Karena udah faktor U, ya, sudah 40 lebih gitu, ya. Bukannya nggak mau, tapi diingat lagi, tapi kadang-kadang bisa lupa terus, ya, seperti itu. Itulah kita manusia. Kita penuh dengan keterbatasan, ya. Kita tidak bisa kuat terus, ya. Tidak bisa mungkin kita luar biasa terus, hebat terus, ya, seperti itu, ya. Tetapi Tuhan mau, ya, pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan bagi keluarga, bagi gereja kita akan terus semakin maju, akan terus semakin berkembang, ya. Kenapa tidak ada regenerasi? Ya, kadang-kadang mungkin ada orang berkata, kok yang melayani itu aja, ya, seperti itu, ya. Atau mungkin bilang gini, kayaknya itu pendeta itu udah tua, ya, seperti itu, ya. Tapi kenapa, ya, mungkin masih jadi pemimpin, ya, masih jadi gembala, ya, seperti itu, ya. Kenapa? Ya, tidak ada regenerasi. Ya, ada yang mengatakan bahwa mungkin tidak ada orang, ya, seperti itu, ya. Mungkin berkata tidak ada yang mau, ya. Sebenarnya bukan berbicara mengenai tidak ada orang atau tidak ada yang mau, tetapi mungkin kita tidak mempersiapkan, ya, tidak mempersiapkan, tidak memuridkan, ya, pemimpin-pemimpin baru, pelayan-pelayan baru, ya. Karena pemimpin yang baru atau pelayan yang baru itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ada aja gitu, ya, pemimpin yang baru yang luar biasa, pelayan yang baru yang luar biasa. Enggak terjadi dengan sendirinya. Itu harus dipersiapkan. Itu harus dimuridkan. Ya, itu harus dilahirkan, dipersiapkan, diperlengkapi. Ya, sehingga ada pelayan-pelayan baru, pemimpin-pemimpin baru, generasi baru, ya, seperti itu, ya. Dan ini tugas setiap kita. Dan tugas ini bukan hanya tugas pendeta atau hamba Tuhan, ya, tetapi tugas setiap kita. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Kita harus memuridkan, ya. Sebelum COVID, ya, di gereja kami, ya, sampai saya pemimpin sel itu saya bikin dua, ya, seperti itu, ya. Bu Ana sama Bu Lucy, ya, seperti itu, ya. Bu Sisi dulu sama Bu Sutini. Kenapa dua? Kalian harus memuridkan gitu. Nanti Bu Ana memuridkan Bu Lucy, nanti yang berikutnya Bu Lucy sudah punya kelompok baru, ya, seperti itu. Kemudian juga sama, ya, Bu Sutini sama Bu Sisi, Bu Sutini sudah baru, Bu Sisi sudah baru. Begitu, dua. Nanti ada lagi Bu Lucy sama Bu Ratna bikin lagi yang baru, ya, seperti itu tuh, udah kita persiapan seperti itu. Ya, cuman kemarin COVID, ya, seperti itu, ya. Jadi semuanya berubah menjadi online, ya, dan online itu ya tidak seperti yang kita pikirkan, ya. Tapi nggak apa-apa, di tahun 2023 mari kita bersama-sama seperti ini. Karena ini memang perintah Tuhan, ya, seperti itu. Kita harus pergi dan memuridkan, ya. Mempersiapkan pelayan-pelayan yang baru. Memuridkan pemimpin-pemimpin yang baru. Bukan hanya mungkin tugas dari gembala atau hamba Tuhan, setiap kita, ya, kita harus belajar seperti itu. Belajar seperti itu. Ayo kita mulai lagi, ya. Amin. Ya, Tuhan mau seperti itu, ya. Kita akan belajar tentang proses regenerasi. Yang pertama adalah harus punya modal, katanya, ya, harus punya modal yang kuat, ya. Yang pertama adalah kita harus, kalau saya baca, ya, di ayat sebelumnya, ya, untuk kita bisa regenerasi, ya, dan memperkatakan firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu, ya. Dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita sebagai orang tua, kita kurang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, ya. Yang pertama adalah punya modal yang kuat. Berbicara mengenai iman
berbicara mengenai kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan, ya, maka kita bisa melakukan regenerasi ini, ya. Nah, dikatakan kita punya modal yang kuat, punya iman dan kasih kita yang kuat. Bagaimana kita harus memiliki pengalaman secara pribadi yang fresh setiap waktu dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mungkin sekedar teori waktu kita mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, tapi kita ngalamin ya setiap hari. Kita mungkin berkata, ini mama nih ngalamin bagaimana Tuhan yang menjawab doa. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan itu kepada anak-anak kita, bukan sekedar teori, bukan sekedar pengajaran, tetapi sungguh-sungguh ada transfer iman juga. Ya, anak-anak bisa mengalami juga seperti itu ya. Jadi kita juga harus memiliki mengenal, memahami esensi tentang kebenaran. Kita juga harus belajar tentang kebenaran ya. Kalau kita mau menyampaikan firman Tuhan, mau menyampaikan berulang-ulang apa yang kita dengar, kita juga harus sungguh-sungguh memahami kebenaran itu, mengerti kebenaran itu. Kalau kita nggak memahami, nggak mengerti, nanti bagaimana kita akan mengajarkan itu kepada anak-anak kita ya. Jadi proses regenerasi yang pertama kita harus punya modal yang kuat, yaitu kasih kita kepada Tuhan, iman kita. Dan kita harus mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan itu yang kita akan ajarkan, itu yang akan kita saksikan, itu yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita. Ya, kepada orang-orang yang kita muridkan. Ya, seperti itu. Proses regenerasi yang kedua berbicara bagaimana kita harus mengajarkan. Ya, tadi dikatakan ajarkanlah berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bicarakanlah. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, seperti itu. Firman Tuhan berkata, apa yang kita terima harus kita ajarkan. Kalau waktu dulu, mungkin tidak ada sekolah sekuler seperti sekarang ini. Ya. Jadi tugas orang tua itu benar-benar banyak. Ya. Dan harus mengajarkan, terutama firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dia harus berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anaknya, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengajarkan kebenaran, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita? Yang pertama dikatakan kita harus membangun hubungan yang baik dulu, ya. Tanpa hubungan yang baik, proses pengajaran itu akan gagal. Ini yang penting, ini yang harus kita perhatikan. Ada yang mengatakan, diterima dulu orangnya, baru pengajarannya. Ya, kalau kita perintisan di tempat-tempat yang baru, orang mesti bisa nerima kita dulu. Ya, oh dia lihat, oh ini hamba Tuhan ini meskipun dari kota, tapi dia mau mandi ya sama-sama kita, mau makan ya sama-sama kita. Kita diterima dulu sama mereka. Nah, setelah kita diterima sama mereka, baru kita akan mengajarkan firman Tuhan, baru kita akan mengajarkan kebenaran. Tapi kalau kitanya belum diterima, bagaimana mereka akan menerima apa yang kita sampaikan? Ya, kalau mereka tidak percaya kepada kita, bagaimana mereka akan menerima apa yang kita sampaikan? Tuhan mau untuk kita bisa mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus belajar membangun hubungan yang baik dulu, ya, diterima dulu, sehingga mudah ya. Jadi kita pun tidak seperti mungkin mendikte ya, seperti menggurui ya, tapi kita belajar, punya hubungan. Dan saya baca-baca juga ya, bagaimana kita bisa membangun hubungan juga dengan anak-anak kita, supaya kita bisa mengajarkan firman Tuhan itu diterima ya. Mungkin ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama adalah tahap anak-anak ya, balita, batita, itu mungkin masih lebih agak mudah ya, seperti itu ya. Ada beberapa hal di sini yang saya baca. Yang pertama, kita harus menerima emosi setiap anak-anak kita ya, mengerti ya. Ketika dia mungkin nangis ya, kita tidak berkata kamu cengeng sih gitu ya. Tapi kita belajar kenapa? Ada apa? Ya, seperti itu ya. Kita bisa bangun hubungan. Kita juga harus menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak-anak kita, ya, seperti itu, ya. Di tengah-tengah kesibukan kita harus memberikan jadwal dengan sengaja, ya, untuk kebersamaan bersama dengan anak-anak kita, membangun hubungan, ya. Kita bisa membangun hubungan, bagaimana kita juga harus bisa menjadi teman
bagi yang baik bagi anak-anak kita. Ya, menjadi pendengar yang baik. Mah, saya mau ngomong, saya mau cerita. Apaan sih? Ya mama lagi sibuk. Ya, saya juga seperti itu sering ya, ibu-ibu ya, tanpa kita sadari ya. Padahal itu nggak boleh ya, seperti itu ya. Ketika anak-anak mungkin sedang ada masalah di sekolahnya, ketika anak-anak mungkin sedang punya masalah, ya dia mau ngomong. Memang ada tipe anak-anak tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin diem ya, dan kita harus berusaha mengorek ya, seperti itu ya. Ada anak-anak tapi yang ngomong gitu, seperti itu. Kita harus dengar ya, seperti itu. Kita harus dengar. Bagaimana kita bisa membina hubungan dan menyampaikan firman ya, menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan kalau kita mungkin nggak bisa punya hubungan yang baik ya, seperti itu. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan cara liburan bersama ya, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan cara memberikan banyak sentuhan ya. Dan kita juga mesti belajar bahasa kasih anak-anak kita ya, seperti itu. Ketika Kenji dulu baru pertama kali masuk TK, itu langsung ada tes, apa namanya? Tes jari ya, apa namanya? Sidik jari apa ya? Lupa ya. Nah, di situ dikasih tahu bahasa kasihnya apa anak-anak ya. Oh, kalau dia bahasa kasihnya tuh hadiah ya, seperti itu. Ada anak-anak yang lain bahasa kasihnya tuh dilayani ya. Jadi temannya dia, mamanya cerita, pantesan anak saya ya, masa dari sekolah minggu, dari gereja dikasih hadiah nggak mau dia. Nggak mau hadiah, kembaliin sama guru sekolah minggu. Saya tuh bingung loh bu, orang yang lain senang dapat hadiah kok dia nggak mau ya. Ternyata bahasa kasihnya bukan hadiah, bahasa kasihnya dia dilayani. Ini loh bu, udah besar masih mau disuapin, kalau kamar mandi masih mau ditemenin, baju harus dipakein. Rupanya saya baru ngerti, oh ini anak bahasa kasihnya mau dilayani ya, seperti itu ya. Jadi kita mesti ngerti ya, seperti itu bahasa kasihnya apa dari anak-anak kita ya. Nggak, kita bisa bangun hubungan dan kita bisa gampang mengajarkan firman Tuhan ya. Untuk yang remaja mungkin kita belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik juga ya, seperti itu. Kita jangan menghakimi mereka ya. Kita juga belajar untuk memberikan kebebasan yang bertanggung jawab, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan kepada mereka ya. Anak-anak tuh susah dikekang ya, seperti itu ya. Kita juga belajar hargai privasi mereka. Ada waktunya mungkin mereka nggak bisa diganggu ya. Ada waktunya mungkin jangan terlalu kepo banget ya, gitu ya. Kamu tadi pergi sama siapa sih? Ngomong sama siapa sih? Ya, anak-anak bisa nggak suka juga sih kalau terlalu dikepoin banget ya, seperti itu ya. Kita harus belajar membangun hubungan ya. Kita juga harus memiliki kesabaran ekstra banget buat anak-anak kita, apalagi yang remaja. Ya, kadang-kadang mungkin mereka tuh nggak bisa mengendalikan emosi ya. Anak saya juga gitu ya. Ada yang salah satu yang kadang-kadang suka sulit mengendalikan emosi ya, kadang-kadang bisa ngomong tuh ngebentak gitu ya. Nah, kalau kita juga ngebentak juga ya, kalau kita juga marah juga, dia nggak bisa berubah ya, seperti itu ya. Dia bilang, loh kok ngomongnya kayak gitu, nggak boleh ya, harus belajar sabar ya, nggak boleh meledak-ledak ya, seperti itu. Dan saya perhatikan ketika kita juga belajar sabar, dia juga mulai berubah ya, seperti itu, mulai berkurang, nggak seperti itu lagi, karena memang dia lagi bergejolak di dalam dirinya ya, emosinya. Nah, kita harus belajar untuk bangun hubungan sehingga kita bisa menyampaikan, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang ya, dimanapun, kapanpun ya, dalam perjalanan, waktu masih bangun tidur ya, seperti itu, waktu duduk di rumahmu ya. Kemudian kita proses regenerasi dengan cara mengajarkan, ajarkan melalui kata dan keteladanan ya, melalui kata-kata kita dan juga keteladanan kita. Karena perbuatan kita tuh lebih keras daripada perkataan kita. Ya. Mereka tidak mendengar perkataan kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita berkata, kamu jangan bohong, tapi kalau kita bohong, ya mereka nggak mau dengar. Karena mereka melihat apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita katakan. Ya, seperti itu. Kita harus mengajar firman Tuhan berulang-ulang dengan perkataan dan juga dengan keteladanan. Ini ya tidak mudah ya, seperti itu ya. Ada banyak kali ya ketika mungkin kami ya seperti itu ya, dari hal-hal perkara-perkara yang sederhana, yang sepele gitu, misalnya ketika kita sedang membeli sesuatu, loh ini kok kayaknya kembaliannya lebih ya, seperti itu ya, kita berkata ayo kita kembalikan ya,
Meskipun mungkin itu udah jauh gitu ya. Mana lagi yang jual, kita cari, kita kembalikan. Pak, ini tadi uangnya lebih nih Pak. Ya seperti itu. Kita sedang mengajar dan memberikan teladan tentang integritas kepada anak-anak kita. Ya seperti itu. Mereka melihat sendiri ya keteladanan kita ya. Mereka mungkin melihat bagaimana kita mungkin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka juga nggak usah diomongin ya. Mereka melihat dan mereka juga akan mengikuti. Dan keteladanan itu sebenarnya menular ya. Jadi nggak perlu kita terlalu banyak ngomong, ketika kita bisa meneladani sesuatu, maka itu akan menular ya. Anak-anak kita atau orang-orang di sekitar kita pun akan mengikuti seperti apa yang kita lakukan ya, seperti itu. Proses regenerasi yang ketiga, belajar bagaimana mulai mempercayakan pada generasi penerima ya, penerus sekalipun belum sempurna ya. Belajar mempercayakan ya. Saya di dalam kelompok sel ya, kalau di GSD namanya KKA ya. Kalau di kita masih kelompok sel ya. Saya belajar mempercayakan kepada pemimpin sel ya, silakan ya, nanti saya juga ada di situ ya. Karena kalau kita nggak mempercayakan mau sampai kapan ya, seperti itu ya. Kita harus belajar meskipun mungkin nggak sempurna ya, mungkin bisa ada yang salah-salah, namanya juga lagi belajar ya, seperti itu, nggak apa-apa ya. Kita belajar mulai mempercayakan ya, seperti itu. Ketika Musa dan Yosua ya, seperti itu di dalam firman Tuhan, itu pemimpin yang baru itu tidak jadi dengan sendirinya ya. Bagaimana si Yosua jadi pengikut yang baik dulu dari Musa ya, sehingga akhirnya Yosua bisa melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan kemudian Yosua juga dikasih kepercayaan sama Musa, ayo kamu pimpin perang. Gimana waktu itu? Ada juga Yosua hanya berdoa. Musa hanya berdoa, Yosua yang memimpin perang. Dipercayakan ya, seperti itu ya. Nah, jangan bandingkan kemampuan mereka dengan kemampuan kita ya, seperti itu. Wah, dulu misalnya kita sama anak kita, dulu papa tuh nggak ada uang saku segala ya. Masa sekarang mau minta uang saku ya, misalnya gitu ya. Dulu nih uang jajan papa cuma 100 perak. Seperti itu ya. Zaman dulu beda ya, seperti itu ya. Jadi jangan kita membanding-bandingkan ya kemampuan ya anak-anak kita ya. Kita harus belajar untuk mempercayakan ya. Kalaupun gagal, kalaupun salah ya nggak apa-apa. Kalau namanya belajar pasti gagal dong, salah dong ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, kita mulai mempercayakan dengan mendampingi generasi penerus ya, seperti itu ya, didampingi ya. Tidak menyalah-nyalahkan ya dikatakan, tetapi kita mendampingi dengan kesabaran dan kelembutan ya, selalu menunjukkan jalan yang benar. Ini enggak mudah ya, seperti itu. Didampingi, tidak disalahkan, tidak dihakimi, dengan kesabaran. Dengan kelemah lembutan, ini yang sulit ya, seperti itu. Ketika kita belajar memuridkan, ketika kita belajar mempersiapkan ya pelayan, mempersiapkan pemimpin generasi-generasi berikutnya, ketika kita sedang mempersiapkan anak-anak kita ya, dibutuhkan selalu kesabaran dan kelembutan ya, seperti itu. Itu nggak mudah banget ya, tetapi Tuhan mau kita boleh sungguh-sungguh belajar untuk melakukan ini ya, dan mengembalikan, menuntun kepada jalan yang benar ya. Kalaupun gagal, kalaupun salah, itu nggak apa-apa ya, tetapi terus belajar dan dikembalikan kepada jalan yang benar ya. Proses regenerasi yang keempat adalah bagaimana kita harus mendoakan ya, berdoa dan berdoa ya, seperti itu, berdoa. Dikatakan bahwa semua pencapaian yang ada di dalam sejarah manusia itu selalu dimulai, disertai dengan doa. Ya. Seolah-olah Tuhan tidak bertindak, seolah-olah Tuhan tidak menyatakan mujizatnya pada waktu kita tidak berdoa. Ya, seperti itu. Kami punya kesaksian tuh di kelompok saya Bu Sutini ya. Ada Bu Sutini juga berdoa supaya Tuhan menambahkan juga kelompok sel kami. Ya, ada Bu Ani yang bersama-sama ya, seperti itu. Dia berdoa, dia bilang, doakan terus ya anak-anak saya, supaya anak-anak saya tuh bisa ke gereja sama-sama ya, seperti itu. Kami dalam kelompok saya berdoa,
Kita sebut nama-namanya, meskipun saya suka salah-salah nyebutin namanya ya, seperti itu ya, karena namanya agak susah, panjang-panjang gitu ya. Kami doakan terus ya, supaya dia bisa datang ke gereja ya, supaya dia bisa ada sama-sama kita ya. Dan karena doa akhirnya anak-anak itu pun bisa gabung sama-sama dan melayani. Itu luar biasa ya. Dan kami tahu itu terjadi karena doa. Tapi kalau kita tidak berdoa ya, bagaimana itu bisa terjadi ya? Dan doa itu terjadi di dalam komunitas-komunitas ya. Makanya di tahun 2023 mari ya kita semua ya, bukan hanya mungkin di GSR atau Mangku, di GSR Pasir Panjang juga ya. Mari kita semangat terus untuk kita bisa terus berkomunitas ya. Karena di dalam komunitas itu juga kita sedang mempersiapkan, memuridkan ya, seperti itu. Kita berdoa ya supaya ada generasi-generasi baru ya, pemimpin-pemimpin baru, pelayan-pelayan baru ya. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu harus diusahakan. Itu harus dipersiapkan ya, dengan pemuritan yang ada ya. Dikatakan bahwa orang yang berhasil di sepanjang hidupnya itu sangat bagus ya. Namun bila orang itu juga membuat generasi berikutnya lebih berhasil dari dirinya sendiri, itu namanya orang-orang hebat ya, seperti itu ya. Ada di sini ya. Kalau kita punya potensi, kalau kita punya kemampuan yang luar biasa ya, itu bagus ya, itu sangat memberkati. Ya, saya percaya di tempat ini ada ibu-ibu yang punya kemampuan yang luar biasa, punya potensi yang luar biasa, ya. Dan itu Tuhan senang, itu memberkati banyak orang. Tetapi yang lebih hebat, pada waktu kita sungguh-sungguh juga mempersiapkan generasi-generasi kita, ya. Apa yang kita sudah terima, apa yang kita miliki, semua potensi kita, semua kemampuan kita, kita ajarkan, kita berikan, ya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita percayakan, kita ajarkan lagi berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita berikutnya. Sehingga mungkin satu kali ketika kita tidak mampu lagi, kita tidak ada lagi, ya, maka ada orang-orang yang menggantikan kita yang lebih hebat dari kita, yang lebih dahsyat dari kita. Tapi kalau kita sekarang santai, ya, kita santai, oh udahlah nanti juga ada sendiri kok, ya seperti itu ya. Nanti juga muncul sendiri kok. Mari ya, kita harus perhatikan ini. Ya, kita harus perhatikan ini. Kita belajar untuk meregenerasi, ya, meregenerasi. Apapun yang kita sudah terima, kita harus sampaikan lagi. Kita harus persiapkan orang-orang ya yang siap untuk menggantikan kita, ya, yang siap untuk melayani kita bahkan lebih luar biasa, lebih dahsyat daripada kita, ya. Saya ada di pelayanan wanita bijak. Ketika ada orang-orang yang mau mundur, ya, dia berkata, siapa orang yang sudah kamu persiapkan, ya, seperti itu ya. Kalau ada orangnya silakan, ya, seperti itu. Ketika saya dilantik menjadi PIC waktu itu regional, dari situ saya juga mulai berdoa dan berpikir, Tuhan, siapa orang yang saya harus persiapkan, seperti itu. Karena mungkin satu kali saya udah nggak bisa, ya, satu kali saya terbatas. Tapi mungkin kalau saya belum mempersiapkan orang, nanti pelayanan jadi kacau, ya kan? Orang baru tidak ngerti apa-apa, ya. Tetapi ketika saya dipilih, ketika saya dilantik, saya mulai berpikir, saya mulai berdoa, saya mulai mempersiapkan siapa orang yang akan menggantikan saya, ya. Itu yang harus terjadi, ya, seperti itu, ya. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu akan terus terjadi, ya, bahkan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, ya. Mari, ya, setiap kita boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami akan hal ini, ya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang bukan hanya luar biasa, tapi kita menjadi orang-orang yang hebat, ya, yang mempersiapkan generasi-generasi yang berikutnya, ya. Ini mungkin sebuah perenungan yang luar biasa. Siapa orang yang mampu?
siapa orang yang punya potensi sama seperti kita. Mulai merenung ya, mulai berdoa ya. Dan kita akan banyak mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan apa yang kita miliki ya. Kemudian berapa banyak waktu yang sudah kita investasikan dalam hidupnya. Ketika kita mempersiapkan orang, itu tergantung dari berapa banyak waktu yang kita investasikan kepada dia. Sehingga dia boleh sungguh-sungguh bisa menerima tongkat estafet kita. Ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar tunjuk, ya, tapi mungkin dia berbeda, itu jadi sulit. Ya, untuk kita bisa meregenerasi, ditentukan sekali berapa banyak investasi hidup kita, waktu kita pada orang tersebut. Ya, seperti itu. Ketika saya belajar, dipercayakan, ya, pemimpin saya sudah begitu banyak menginvestasikan hidup dan waktunya kepada saya. Ya, sehingga jadi ya ngomong apa gitu ya, ya udah gitu ya. Terus juga saya udah banyak mengerti juga, karena dia sudah banyak saya dikasih tahu ya. Demikian pula untuk yang berikutnya. Ya, ada beberapa orang juga yang saya sedang doakan. Saya belajar untuk menginvestasikan waktu saya kepada dia. Sehingga ketika nanti waktunya, saatnya tiba, dia sudah siap. Ya, seperti itu ya. Jadi perenungan pertama, siapa yang mampu? Perenungan yang kedua, berapa banyak waktu hidup yang sudah kita investasikan buat dia? Kapan waktu yang tepat? Ya, untuk bisa regenerasi dan tetap perlu pendampingan. Ya, biar setiap kita boleh menjadi wanita-wanita Tuhan yang hebat. Ya, kita juga bisa memuridkan, persiapkan pemimpin-pemimpin baru dari anak-anak kita ya di rumah dan juga di gereja ya bagi orang-orang di sekitar kita ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat malam yang indah di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Kami tahu ini adalah amanat agung yang harus kami perhatikan. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Tuhan mau kami boleh sungguh-sungguh memuridkan orang lain bagi Yesus. Memuridkan anak-anak biologis kami. Memuridkan jemaat-jemaat-Mu yang lain ya Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami ya Tuhan. Untuk kami bisa melakukan pesan amanat agung ini ya Tuhan. Sehingga pelipat gandaan terjadi. Regenerasi terjadi. Ada muncul pelayan-pelayan yang baru. Ada muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan setiap kami ya Tuhan. Kami tahu ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tetapi setiap kami. Untuk kami bisa pergi dan memuridkan banyak orang. Sehingga regenerasi dan pelipat gandaan terjadi dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tuhan, kerinduan kami ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh terjadi ya Tuhan. Ini menjadi komitmen kami di tahun yang akan datang. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kami boleh menjadi wanita-wanita Tuhan yang bukan hanya luar biasa tetapi hebat. Yang sungguh-sungguh bisa menggenapi rencana Tuhan yang besar. Visi Tuhan yang besar bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Saya serahkan kepada oh, iya. Berani nggak kalau anak saya ikut sekalian? Jangan. Ibu Susi akan ke pinggir ya. Nanti kita tolong Kak Beatrice, Ibu Susi, Ibu Lasi, kamu bapak-bapak. Kita akan main satu game dengan istilahnya